percaya janjimu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Dalam segala perkara ku percaya janji-Mu ajaib terjadi dalam hidupku. Dalam setiap langkahku ku percaya Kau tak tinggalkanku dan beri kemenangan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat-Mu terjadi di sini. Kami percaya Yesus. Haleluya. Sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya Yesus Kau berkuasa, sebab ku tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Sungguh ku percaya kuasa-Mu nyata, mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini. Mujizat terjadi di sini.
Saudara, dimanapun saudara berada, saya terus berdoa dan kita terus bersama-sama berdoa. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup kita masing-masing. Saudara, kembali pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kepada saudara. Saya berikan judul Restoring the Kingdom Power. Mengembalikan kuasa daripada kerajaan surga. Saudara, kalau mengikuti khotbah-khotbah saya yang lalu, saudara pasti sudah mengenal saya. Saya orangnya suka sekali membahas tentang sistem kerajaan karena bagi saya itu yang sangat penting. Itu sangat luar biasa pentingnya. Karena itu yang Yesus ajarkan. Dan itu yang memerdekakan kehidupan manusia, saudara. Saya juga sering mengupas dari Kejadian 1 ayat 26, ya, karena dari situ syarat sekali dengan banyak pewahyuan yang merupakan rancangan awalnya Tuhan dalam kehidupan manusia pada awalnya. Ya, kita baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah ayat di mana pertama kali Tuhan memberikan kuasa atau mandat atau tanggung jawab kepada manusia. Ya, kalau saudara ikuti khotbah saya Dicari Tuhan, itu saya membahas tentang bagaimana Tuhan mencari pendoa-pendoa setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia diberikan mandat, diberikan tanggung jawab, dominasi, otoritas atas kehidupan sejak awalnya untuk menguasai bumi ini, menguasai kehidupan ini. Manusia diberikan dominasi, dominion, makanya namanya kingdom, king dominion. Dominasi daripada sang raja itu diberikan ke dalam tangan manusia. Nah, ketika terjadi kejatuhan, manusia sebenarnya kehilangan kuasa, saudara. Kehilangan kuasa itu yang diberikan oleh Tuhan. Makanya sampai hari ini banyak sekali manusia yang mencari kuasa yang hilang itu. Sesuatu yang hilang akan selalu menimbulkan sebuah kekosongan dalam kehidupan. Dan ketika manusia diciptakan seperti di Kejadian 1 ayat 26 yang merupakan gambar diri daripada manusia, yang merupakan tanggung jawab daripada manusia, sampai selamanya kalau manusia tidak kembali ke dalam rancangan itu, dia akan selalu kehilangan, dia akan selalu kosong hidupnya. Makanya banyak orang yang sampai hari ini berusaha mencari jalan pulang. Nah, mereka tidak menemukan jalan pulang itu. Dan inilah tanggung jawab saudara dan saya untuk menunjukkan kepada banyak-banyak orang itu bahwa ini jalan pulangnya. Ya, bertemu dengan Sang Pencipta ini, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Sang Kreator ini, sehingga engkau bisa menemukan kuasa itu kembali. Nah, alhasil ketika manusia tidak mengerti jalan pulang, manusia akhirnya mengejar hal-hal yang seperti seringkali dihotbahkan dan seringkali kita bahas, seperti uang, ya, seperti tahta, jabatan, status, ya. Nah, sebenarnya manusia bukan kejar uangnya, saudara. Sebenarnya manusia bukan kejar tahtanya atau statusnya. Ya, sebenarnya manusia mengejar kuasa di balik uang. Manusia mengejar kuasa di balik tahta, mengejar kuasa di balik status. Jadi sebenarnya bukan uangnya, tapi kuasa di balik itu. Makanya kenapa banyak manusia suka juga bergaul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip berkuasa, supaya mereka mendapatkan kuasa itu. Mereka kecipratan, mereka berpikir bahwa saya bisa berkuasa juga. Saya punya a sense of power. Ketika saya bergaul dengan orang-orang seperti ini, saya tidak salahkan saudara bergaul dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi dalam hidupnya, yang berhasil dan lain sebagainya untuk belajar dari mereka. Sama sekali bukan itu maksudnya, tapi banyak sekali motivasi daripada kehidupannya yang salah. Ya, saya juga tidak salahkan saudara kerja untuk supaya ada uang, karena kita juga perlu uang untuk melangsungkan hidup ini. Tapi seringkali manusia mencari bukan uangnya tapi kuasa di balik itu semuanya. Makanya terjadi kecurangan, terjadi peperangan, terjadi pertikaian, terjadi pembunuhan, terjadi korupsi yang berulang-ulang. Karena apa? Tidak pernah ada rasa puasnya. Karena apa? Yang selalu dicari adalah kuasanya. Dan ketika kuasa dicari di dalam sebuah uang misalnya, saudara dan saya tidak akan pernah ketemu kuasa itu di situ. Kita nggak akan pernah ketemu kuasa di dalam sebuah tahta atau sebuah status atau sebuah pertemanan atau sebuah uang gitu ya. Nggak akan pernah ketemu kuasa di situ. Di dalam sebuah materi, oh kalau saya nanti punya uang sekian, saya akan merasa berkuasa dalam hidup ini.
Gak bisa. Sekarang banyak orang yang punya uang banyak tidak berkuasa atas apa yang terjadi pada saat ini karena vaksin belum ada. Mau punya uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa membeli obatnya karena obatnya juga tidak ada. Jadi disinilah kita harus belajar bagaimana supaya kita semua ini kembali ke dalam kuasa yang sudah diberikan dari Tuhan semenjak awalnya, yaitu kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Dan makanya kenapa ketika manusia mengalami kejatuhan, timbullah istilah yang namanya salvation. Ya, bagaimana Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya, untuk salvage, dari kata salvage, untuk restore, untuk mengembalikan ya kuasa yang hilang itu. Salvation, untuk mengembalikan, menyelamatkan manusia. Nah, sebelum kita bicara yang scope yang lebih besar gitu ya, saya mau ajak saudara betul-betul ke dalam pengertian ini. Sebelum kita bicara juga ke dalam kepada tubuh Kristus, saya mau bicara saudara dan saya, pribadi lepas pribadi. Ya, kita harus mengerti bahwa setiap daripada kita akan selalu mengalami kekosongan hidup kalau kita tidak kembali ke dalam kuasa yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia mati di kayu salib dan bangkit lagi, bukan sekedar hanya pengampunan dosa dan bukan sekedar hanya redemption atau penebusan dosa saja, tapi dia mengembalikan kuasa itu yang dia berikan kepada manusia. Semenjak awalnya diberikan kembali ke dalam tangan saudara dan saya. Makanya Efesus mengatakan dengan jelas, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian diberikan kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Percaya. Ya, kuasa itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Nah, saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini karena kita ada di dalam sistem kerajaan surga. Saudara, di dalam kerajaan yang ada di muka bumi ini, seorang raja ketika ada sebuah pertempuran, dia akan mengirim pasukannya, bahkan rakyatnya kalau perlu. Mereka harus berperang untuk supaya bisa mempertahankan kerajaan dan sang rajanya. Tapi di dalam kerajaan surga, sang raja itu sendiri mati bagi saudara dan saya. Dia sendiri yang mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Jadi kita ada di dalam sebuah kerajaan yang luar biasa. Kita adalah warga kerajaan surga yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya kenapa Injil kerajaan ini sesuatu yang sangat hebat, sangat luar biasa. Ada kuasa di dalam itu semuanya. Makanya ketika saudara menangkap firman ini, saudara tidak akan takut lagi. Kenapa manusia takut? Kenapa manusia khawatir? Karena manusia tidak memiliki kuasa. Dia merasa kalau saya ada sesuatu dalam hidup saya, misalnya seperti kita katakan di awal tadi ya, kita bahas di awal tadi, uang, kemudian ada mungkin jabatan, status dan lain sebagainya yang ada di muka bumi ini yang dunia tawarkan. Mungkin saya bisa dapat kuasa dan saya bisa mengkontrol hidup saya, mengontrol apapun yang ada dalam hidup saya sehari-hari. Ketika saya ada the sense of controlling, ada sesuatu yang saya bisa kontrol dalam hidup ini, kita akan merasa berkuasa, kita akan rasa tenang. Tapi dalam kondisi seperti ini, semuanya tidak berdaya. Bahkan pemimpin-pemimpin besar pun tidak berdaya, negara-negara adidaya tidak berdaya. Di saat seperti ini, orang-orang yang mengerti bahwa mereka sudah mendapatkan kuasa itu kembali dalam hidup mereka. Orang-orang yang mengerti bahwa saudara dan saya memiliki kuasa itu di dalam hidup daripada saudara dan saya. Dan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus yang mengembalikan itu ke dalam tangan saudara. Kita tidak akan takut. Kita mengerti apapun yang boleh terjadi di luar sana. Saya memiliki kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Makanya kenapa saya ada damai, kenapa saya ada sukacita dalam hidup saya. Saudara, di dalam sistem kerajaan, di dalam muka bumi ini, ada yang namanya Commonwealth. Commonwealth. Commonwealth itu istilah daripada sebuah kerajaan yang melakukan kolonisasi terhadap beberapa negara. Ya, kolonisasi berarti mereka menjajah negara-negara itu. Dan ketika sudah selesai sampai saat ini misalnya bekas-bekas jajahan daripada Inggris itu disebut Commonwealth. Ya, kemudian negara-negara ini dijanjikan akan diberikan gitu ya harta atau bagian daripada negara yang menjajah itu supaya mereka dimakmurkan. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Banyak pelecehan, banyak yang akhirnya meleset dan lain sebagainya. Di dalam sistem kerajaan surga, semuanya dibagi rata sama Tuhan. Dan semuanya diberikan sebuah supply, sebuah takaran kehidupan bagi saudara dan saya yang jauh melebihi daripada apa yang saudara pikirkan dan doakan. Dengan kata lain, yang saudara dapatkan atau disiapkan oleh Tuhan sendiri, itu adalah sesuatu yang takarannya melimpah-limpah, saudara. Abundance
and exceeding, Alkitab katakan. Bahkan ketika 5 roti dan 2 ikan dibagikan, ketika mujizat itu terjadi, mereka dikasih makan sepuas mereka. Sampai-sampai tersisa bakul-bakul daripada 5 roti dan 2 ikan itu. Dan saya mau beritahu kepada saudara bahwa supply-nya Tuhan bagi saudara itu jauh melebihi apa yang pernah kita pikirkan. Melimpah ruah, saudara. Ya, ada kelimpahan di dalam itu. Nah, saudara, seringkali pada saat-saat seperti ini ya, manusia mengatakan, wah ini udah akhir zaman nih. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang dan lain sebagainya gitu ya. Sudah mau kiamat dan lain sebagainya. Coba kita buka bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-24. Ya, dimulai dari ayat yang ketiga sampai 14 mengatakan begini. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan dunia. Tanda Yesus datang untuk kedua kalinya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan kalimat ini. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara, ini sudah terjadi dari dulu. Banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah Mesias. Kemudian ini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Dan memang perang udah dari dulu kejadian, saudara, sampai hari ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah juga kejadian dari dulu, gempa bumi dan kelaparan dan lain sebagainya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru, itu semuanya baru permulaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa dan karena namaku. Oleh karena namaku. Banyak orang yang sudah martir bagi Yesus. Banyak, saudara. Saudara bisa beli bukunya, Fox Martir, tebal, saudara. Banyak orang-orang yang sudah martir bagi Yesus dari dulu. Bahkan murid-muridnya hampir semuanya martir bagi dia. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sudah dari dulu seperti itu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dari dulu juga sudah seperti itu. Perhatikan kalimat-kalimat yang terakhir ini. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Ayat yang terakhir mengatakan begini. Di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini, bukan Injil yang lain. Bukan Injil kemakmuran, Injil lain-lain, bukan. Injil kerajaan, the gospel of the kingdom. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Setelah Injil kerajaan dibagikan kepada seluruh dunia, tiba kesudahannya. Makanya kenapa kita ini sebagai warga kerajaan surga, kita bertanggung jawab untuk menularkan budaya kerajaan surga. Yang saya katakan berkali-kali, dimanapun kita berada, ibadah tidak boleh stop, dimanapun kita berada, tularkan budaya kerajaan surga. Karena tugas kita adalah membagikan sistem kerajaan surga, nilai kerajaan surga, prinsip kerajaan surga kepada banyak orang. Ketika semua orang tahu dan mengerti tentang hal ini, tibalah kesudahannya. Jadi sebenarnya pada saat ini ketika terjadi lockdown di mana-mana gitu ya, Tuhan sedang memulihkan sebenarnya kehidupan saudara dan saya. Supaya kita makin mengerti tentang prinsip daripada kerajaan surga ini. Supaya kita makin mengerti, makin paham bahwa saya ini di dalam kondisi seperti ini, saya akan mendapatkan kuasa itu kembali karena kita juga baru merayakan kebangkitan Kristus yang luar biasa. Saya diserahkan kembali rancangan awal itu yang penuh dengan kuasa. Ketika saya percaya kepada Yesus saya memiliki kuasa yang tak terduga atau tak terhingga. Yang tak terduga sama banyak orang bahkan. Kok kamu bisa begitu? Kok kamu bisa begitu? Karena ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ketika banyak anak-anak Tuhan mengalami kesulitan hidup, banyak sekali orang-orang yang bertanya, kok kamu bisa bertahan? Kok kamu bisa seperti ada harapan? Itu yang saya katakan. Kuasa yang tidak terduga oleh dunia. Kuasa yang sama sekali yang selama ini dicari ke tempat-tempat yang salah. Ternyata harus kembali ke dalam pencipta kita.
ke dalam rancangan awalnya Tuhan. Nah, ketika kita mengerti ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, lebih daripada pemenang. Jadi percaya sama Yesus, itu sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa yang sudah disiapkan untuk saudara dan saya. Kuasa itu akan kita terima kembali. Makanya ketika terima kuasa ini, kita tidak akan pernah takut lagi. Saudara, saya juga ada pesan yang penting bagi saudara. Dalam keadaan seperti ini saya tahu banyak orang yang kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Saya mau beritahu ini kepada saudara. Ya. Kita ada di dalam sistem kerajaan surga. Kita punya Bapa yang dahsyat, yang mati bagi kita. Raja yang mati bagi kita. Raja yang menyiapkan segala-galanya. Matius 6 sebelum ayat yang ke-33 di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa gak usah khawatir tentang apa yang kamu pakai. Gak usah khawatir tentang apa yang kamu minum, kamu makan, dan lain sebagainya. Semuanya aku sudah siapkan bagimu. Saudara, dalam keadaan yang justru tertekan, keadaan yang justru terhimpit, terpojok, saya mau beritahu ini kepada saudara. Ini salah satu nilai yang perlu kita pahami. Jangan pernah bergantung sama manusia. Jangan pernah telepon siapapun, pinjam-pinjam uang. Jangan, saudara. Jangan. Saudara justru dalam keadaan seperti itu, saudara melecehkan Tuhan. Karena saudara menganggap bahwa jalan saudara, cara saudara, akan membuat saudara mampu mengatasi kondisi hidup yang sebenarnya pada saat itu saudara sudah tidak mampu. Saya sudah mendapatkan banyak kesaksian di mana orang yang akhirnya sudah sangat terpojok, mereka hanya berharap kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah telat, saudara. Tidak pernah telat. He is always on time. Jangan biasakan sedikit-sedikit pinjam sana, pinjam sini. Gak bagus, saudara. Gak baik. Saudara juga nanti akan merusak hubungan dengan teman-teman saudara atau keluarga dan lain sebagainya. Berharap sama Tuhan, minta sama Tuhan. Ya, dia sudah berjanji dan janjinya ya dan amin. Justru dalam keadaan yang terpojok, dalam keadaan yang sudah tertekan, gak tahu lagi bagaimana caranya, itu di mana posisi yang Tuhan paling suka dalam hidup saudara. Karena di saat seperti itu saudara akan berserah. Saudara akan serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara akan katakan, aku udah gak bisa Tuhan. Dan itu yang dia suka. Itu yang dia mau lakukan. Ketika saudara katakan dengan rendah hati, aku sudah tidak bisa Tuhan. Disitulah tangannya turun untuk menolong saudara. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya, saya sudah mendengar banyak-banyak kesaksian dari teman-teman saya, dari kerabat-kerabat saya yang berharap kepada Tuhan dan selalu Tuhan perform on time, selalu Tuhan berikan selalu tepat pada waktunya. Ya, saudara, yang kedua, ya, setelah kita ini beres ya, kita mengerti bahwa kuasa itu kita pegang. Sekarang kita bicara lebih dalam lagi, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kenapa Yesus mengatakan greater than the temple? Ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang, ya, yang lebih besar daripada bait Allah. Itu dia katakan kepada murid-muridnya. Dan saya mau beritahu kepada saudara ketika dia bicara soal ini sudah ada bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Herodes. Dan bait Allah pada saat itu adalah sesuatu tempat yang sangat sakral bagi manusia. Sakral. Sampai-sampai waktu bait Allah yang kedua ini sudah didirikan, ada seorang kaisar Romawi bernama Caligula. Dia ingin sekali supaya patungnya bisa diletakkan di dalam pelataran daripada bait Allah itu. Sampai-sampai bangsa Yahudi merobekkan baju mereka dan mereka katakan, bunuh kami saja, bunuh kami. Karena ketika engkau akan lakukan itu berarti pelecehan yang luar biasa. Karena bait Allah itu, gedung itu, tempat itu sangat sakral bagi kami. Sampai-sampai beberapa pria-pria tidak kerja selama 40 hari, mereka katakan bunuh kami saja. Saudara, ketika timbul hal-hal seperti ini di dalam bangsa Israel, akhirnya pemerintah Roma sadar bahwa ini bisa menimbulkan sebuah unrest atau sebuah pemberontakan yang skala besar. Akhirnya ada konspirasi di dalam dan akhirnya Kaisar Caligula dibunuh, saudara. Ketika dia dibunuh, akhirnya rencana ini akhirnya gagal, ya, semuanya kembali normal. Ini saya mau beritahu kepada saudara gambaran tentang bait Allah pada saat itu yang begitu sakralnya. Ya. Saat ini saudara, yang kita alami juga sama. Tapi bedanya saat ini adalah banyak manusia yang terjebak di dalam denominasi, terjebak di dalam sinode, organisasi. Dan banyak juga yang akhirnya berpolitik di dalam, ya, dan akhirnya mencari kuasa yang ada di dalam situ. Saudara tidak akan pernah menemukan kuasa di balik organisasi, sinode, gedung gereja. Bukan itu yang Yesus mau. Yesus datang membawa hubungan kok. Jadi kuasa harus kembali kepada Dia, ya. Nah, akhirnya apa? Timbul pertikaian sana-sini, saling mencibir sana-sini. Ya. Dan ini yang Yesus katakan. Ya, dia katakan begini,
Di Matius pasalnya yang ke-12, ya saudara, ayat yang ke-6 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Something is greater than the temple, bahasa Inggrisnya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini ayat 7, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya. Kemudian ketika Yesus mulai mengajar ini, memberitahu kepada murid-muridnya, mereka bingung, ini bait Allah yang dibangun dari cut stone, dari batu yang besar-besar ini, dan batu-batu ini bisa beratnya 500 ton, saudara. Jadi Markus 13 ayat yang pertama mengatakan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Itu bait Allah besar, itu bait Allah luar biasa, kokohnya, megahnya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, apa yang terjadi ketika akhirnya sebuah nubuatan yang Yesus katakan kepada muridnya di depan bait Allah pada saat itu, ya, akhirnya terjadi ketika Yesus sudah naik ke surga. Beberapa tahun setelah itu terjadilah pergejolakan di dalam bangsa Israel, dan akhirnya pemerintah pusat dari Roma mengirimkan legions atau pasukan yang besar ke dalam Yerusalem. Ya, di dalam tembok Yerusalem itu mereka memancing anak-anak muda yang mau berontak untuk masuk ke dalam tembok Yerusalem. Dan akhirnya ditutup gerbangnya, saudara, dan dibunuh, dan terjadilah pembunuhan massal. Dan bukan hanya itu saja, bait Allah yang berdiri pada saat itu diruntuhkan, saudara. Dan ketika apa yang Yesus katakan, tidak akan ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas satu batu yang lain, itu maksudnya bahasa Inggrisnya thrown down, dilempar ke bawah. Dari Temple of Mount itu, dari atas bukit itu, semua batu-batu yang ada, yang merupakan bagian daripada bait Allah pada saat itu, diruntuhkan, dihancurkan, dilempar ke bawah. Saudara, kalau pada saat ini sudah pernah ke Israel, saudara lewat di luar daripada tembok Yerusalem, ya saudara bisa melihat batu-batu yang besar itu masih ada di situ, saudara. Dan nubuatan itu terjadi. Dan akhirnya apa yang terjadi, Paulus menangkap tentang hal ini, dan Paulus katakan begini, 1 Korintus 6 ayat 19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Greater than the temple, yang lebih besar daripada bait Allah, yang lebih besar daripada gedung gereja, yang lebih besar daripada sinode, organisasi, atau denominasi, adalah tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya. Greater than the temple, lebih besar daripada gedungnya, adalah saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah justru gereja Tuhan yang sebenarnya, eklesia Tuhan yang sebenarnya. Dan ini yang Yesus maksudkan, supaya apa? Supaya tubuh Kristus, gereja Tuhan ini, betul-betul dipulihkan. Setelah saudara dan saya dipulihkan, menerima kuasa itu kembali, gereja juga harus dipulihkan, saudara. Justru pada saat ini, saya suka dengan banyak sekali orang-orang yang sudah mungkin dalam tanda kutip melupakan kepentingan-kepentingan organisasi masing-masing dan mulai bersama-sama mendoakan kotanya, mendoakan bangsa Indonesia. Saudara, jangan sampai ada pertikaian di antara anak-anak Tuhan. Ya, saya malu kalau sampai terjadi pertikaian di antara hamba-hamba Tuhan pada khususnya juga. Dan kalau sampai itu terjadi, jangan ikut-ikutan, jangan dikomen-komen, saudara. Ya, itu yang iblis mau lakukan supaya terjadi sesuatu perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ya, ingat ada doanya Yesus di Yohanes 17 yang sampai 4 kali dia ucapkan kepada Bapa di surga. Dia katakan begini, Yohanes 17 ayat 21, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Engkaulah yang telah mengutus aku." Bapa, jadikan mereka satu. Unite them. Make them one. 4 kali, saudara. 4 kali dia berdoa kepada Bapa di surga, satukan mereka supaya dunia bisa melihat siapa kita. Supaya dunia bisa melihat kerajaan surga, prinsip kerajaan surga. Jadi saya sedih kalau sampai melihat ada pertikaian di antara gereja sana, gereja sini. Stop. Gak usah saling mencibir tentang tata ibadah, cara doktrin sana sini. Stop. Kita punya tugas dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu menularkan budaya kerajaan surga.
Kita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting. Karena Injil Kerajaan harus diberitakan kepada semua orang baru tiba kesudahannya. Dan justru di saat seperti ini, persatuan harus makin kokoh lagi di antara tubuh Kristus. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu sangat luar biasa, greater than the temple. Kita ini lebih besar daripada apa yang merupakan gedung pada saat ini. Makanya di satu sisi juga, walaupun saya rindu untuk berbakti di dalam gedung gereja kembali, saya mengucap syukur Tuhan mengajar banyak hal kepada saya dan saudara dan juga tubuh Kristus ini. Nanti ketika kita kembali ke dalam gedung gereja kita masing-masing, kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dewasa. Amin, saudara. Ya itu yang Tuhan mau. Dan doanya Yesus yang bisa jawab, hanya saudara dan saya. Hanya saudara dan saya yang bisa jawab. Hanya tubuh Kristus yang bisa jawab untuk terjadi persatuan itu. Supaya dunia bisa makin melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi inilah yang dia mau lakukan dalam hidup saudara. Ketika terjadi persatuan di dalam tubuh Kristus, disitulah justru kuasa akan diturunkan sama Tuhan. Kuasa tidak terletak di balik sebuah organisasi, di balik sebuah gedung, di balik sebuah denominasi, sinode, organisasi, apapun bentuknya itu. Ciptaan manusia. Kita nggak akan bisa menemukan kuasa di situ. Kita menemukan kuasa ketika tubuh Kristus bersatu bersama. Kuasa dicurahkan. Terobosan dicurahkan, kota diselamatkan, bangsa diselamatkan, bangsa dipulihkan, restoration happens. Jadi kuasa itu sudah disediakan, sekarang bagaimana kita respon dan menerimanya. Yang terakhir saudara, saya mau berikan sebuah gambaran dalam hidup saudara, ya, di mana kita harus mengerti kalau kita membeli sebuah barang gitu ya. Saya sudah bagikan ini di beberapa tahun yang lalu juga dalam khotbah-khotbah saya. Kalau saudara membeli sebuah barang gitu ya, saudara ketika buka boxnya pasti yang saudara temui bukan barangnya. Ya, ketika saudara beli handphone misalnya, saudara nggak akan ketemu handphonenya. Yang saudara lihat di atas itu pasti ada sebuah buku yang namanya buku manual. Nah, manual itu adalah menu atau manufacturer, artinya L itu adalah pikiran gitu ya. Jadi pikiran daripada sang pencipta, pikiran daripada sang pabrik itu ada di buku itu. Dan ketika saudara membuka buku itu ya, saudara akan melihat logo di situ. Logo. Sama seperti ketika saudara membuka firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 26 adalah logo sebenarnya. Logonya kerajaan surga ini diberikan kepada saudara dan saya. Jadi harusnya ketika dunia melihat saudara dan saya, mereka melihat sebuah kerajaan surga. Mereka lihat logonya, mereka lihat, wah itu anak Tuhan. Harusnya begitu. Makanya Kejadian 1:26 itu ada di depan, saudara. Ketika saudara buka buku manual, ada logo daripada perusahaan atau pabrik yang menciptakan produk itu. Dan kemudian di dalam buku manual dikatakan, before you operate, sebelum engkau memakai produk ini, baca dulu bukunya. Sebelum saudara mau melangkah dalam hidup ini, baca firman Tuhan, saudara. Seringkali buku manual kita buang. Kita masukkan di boxnya lagi, kita ambil produknya karena kita udah suka sama produknya. Saya juga begitu kok. Ya. Dan seringkali akhirnya kita tahu bahwa, seperti saya akhirnya tahu bahwa handphone saya punya fitur-fitur yang bagus atau bisa menolong saya itu setelah 1 tahun saya punya handphone itu. Atau bahkan bisa tahu dari teman atau dari YouTube misalnya. Nonton tentang fitur-fitur itu. Padahal semuanya ada di buku manual. Kemudian buku manual ketika saudara buka, di situ ada janji-janji saudara. Janji-janji yang sangat-sangat luar biasa tentang produk itu. Sama seperti saudara membuka Alkitab saudara, banyak janji-janji Tuhan, 7.000 lebih janji-janji Tuhan yang ada di dalam buku manual kita itu, yaitu Alkitab kita. Buku manual kita adalah Alkitab, yaitu pikiran daripada Sang Pencipta ada di situ semua. Nah kemudian di situ ada janji-janji yang luar biasa, mengatakan bahwa engkau bisa memakai produk ini, seperti ini, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa menolong kita sebagai konsumennya. Saudara, janji-janji Tuhan banyak yang sudah diberikan untuk saudara dan saya. Dan kemudian di dalam buku manual juga ketika saudara buka lagi, ya halaman berikutnya ada regulasi. Seringkali dikatakan begini, do not operate this by the fire, jangan dekat-dekat dengan api ketika engkau sedang mengoperasikan produk ini misalnya. Karena bahaya. Ya. Atau kalau misalnya produknya tidak tahan sama air, jangan dipakai di bawah air misalnya gitu ya.
Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Banyak hal-hal yang sudah dikasih tahu. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Untuk apa? Supaya kitanya ini merdeka. Supaya untuk menolong kita kok saudara. Supaya menjaga kita, hidup kita ini sebenarnya. Nah, yang sangat unik di akhir daripada buku manual, dikatakan begini, kalau terjadi kerusakan, bawa atau kirim produk ini ke authorized dealer. Dealer yang sudah punya otorisasi dari pabriknya. Kalau terjadi kerusakan dalam hidup kita harus kembali ke dalam authorized dealer. Dealer-dealer yang punya otoritas kerajaan surga. Apa? Gereja saudara, kelompok sel saudara, ya, khotbah-khotbah di YouTube seperti ini. Kemudian datang ke teman-teman orang-orang percaya minta nasihat yang benar dan lain sebagainya. Konseling dan lain sebagainya. Dan kemudian dikatakan di buku manual, kami akan betulkan, kami akan fix, kami akan memperbaiki produknya. Dan kalau sudah selesai silakan ambil atau kami akan kirim kepada Bapak Ibu. Dan semua cost-nya akan kami tanggung. Bayangkan, kami tanggung semuanya. Dan seringkali bahkan kalau produknya sampai defect atau rusak sekalipun, ya, sampai betul-betul nggak bisa dipakai lagi, pabriknya akan menggantikan dengan yang baru. Dan semua cost-nya ditanggung sama produsennya, sama pabriknya. Pertanyaan yang paling penting, saudara. Mereka lakukan ini semuanya. Mereka lakukan dengan luar biasa. Mereka berikan servis yang luar biasa. Pertanyaan yang paling penting, mereka kenal nggak sama saudara? Mereka kenal nggak sama saudara? Tidak. Mereka nggak kenal sama saudara. Mereka nggak kenal sama saya. Jadi mereka buat ini semua buat apa dong? Mereka buat ini semuanya untuk menjaga reputasi mereka. Mereka melakukan ini untuk menjaga reputasi daripada logo mereka. Jadi kalau saudara lihat logo itu, saudara akan katakan bahwa saya udah beli handphonenya dia. Saya akan beli lagi karena dia memberikan servis yang baik. Saya akan kasih tahu sama teman saya, kamu beli itu aja, bagus loh dia. Dia servisnya baik loh. Jadi yang mereka pedulikan sebenarnya reputasi mereka sebenarnya. Mereka nggak kenal sama saudara dan saya. Saudara, kerajaan surga, mereka kenal dengan saudara dan saya. Bapak kita mengenal kita luar dalam. Yang dia mau lakukan adalah begini, saudara. Kalau terjadi kerusakan, datang kepada saya. Kenapa? Karena ya, engkau menyandang nama baik saya. Reputasi di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya diterjemahkan namesake. Namesake, for my namesake. Tuhan lakukan banyak perkara di perjanjian lama, perjanjian baru, dan dia selalu katakan, aku lakukan itu untuk karena aku. Karena aku. Aku mau engkau lakukan itu supaya kemuliaanku dinyatakan. Dia suka mempertontonkan saudara kepada dunia supaya kemuliaannya dinyatakan. Saya ketika disembuhkan oleh Tuhan, saya percaya dia begitu gembira. Karena ketika saya memberikan kesaksian, yang dapat kemuliaan bukan saya, yang dapat kemuliaan adalah kerajaan surga, yang dapat kemuliaan adalah dia. Saya sedang dipertontonkan kepada dunia. Saya suka mempertontonkan anak-anak saya ketika mereka masih kecil, mereka wangi, mereka pakai baju yang baik dan mereka dipuji sama orang dan lain sebagainya. Yang bangga saya ketika mereka dipuji, orang tuanya yang bangga. Reputasi kerajaan surga, the namesake of the kingdom, nama baik kerajaan ada dalam tangan saudara dan saya. Ya. Kembali ke dalam kuasa itu. Miliki kuasa itu karena sudah disiapkan bagi saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Kita melangkah dengan teguh. Ya, saudara dalam keadaan terpojok apapun kondisi saudara, berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Saya berani bicara begini karena saya sudah mengalami. Yang kedua, tubuh Kristus. Pemimpin-pemimpin, ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, dimanapun saudara berada, dengan segala hormat, jagalah persatuan. Jangan saling mencibir. Ya, gereja harus bersatu. Karena itu yang terjadi ketika gereja bersatu, persatuan terjadi, kuasa dicurahkan. Kuasa dicurahkan. Ini saatnya, ini saatnya. Nah, pada akhirnya orang lain bisa melihat kerajaan surga. Orang lain bisa merasakan dampak daripada kerajaan surga. Dari kehidupan saudara dan saya. Dari kehidupan tubuh Kristus. Karena sampai kapanpun, ketika ada hal-hal baik terjadi dalam hidup ini, kemuliaannya dinyatakan. Ya, reputasi kerajaan surga, the namesake of the kingdom, dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan pada saat ini memberkati saudara dan berbicara khusus kepada saudara
dan menjadi pewahyuan yang dalam, rema dalam hidup saudara, membebaskan, memerdekakan hidup saudara. Dan saya percaya kita akan ketemu di kesempatan yang berikutnya dengan kondisi yang makin lebih baik, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, ya, makin dewasa di dalam Tuhan. Ingat, apapun yang Yesus lakukan, ya, yang Yesus mau lakukan, dia bisa menghilangkan corona dalam waktu detik, saudara. Detik hilang. Tapi yang merupakan perubahan karakter, perubahan tubuh Kristus, itu harus kita yang lakukan. Dan seringkali manusia itu susah untuk dibentuk, susah untuk mau respon. Ya, jadi ini yang Tuhan Yesus mau lakukan. Dia mau supaya kitanya dulu nih beres, kitanya dulu menerima kuasa itu. Ya, percaya bahwa kuasa itu sudah disiapkan. Tubuh Kristus bersatu. Nanti lihat, restoration, yang namanya mujizat dan lain sebagainya. Itu urusan Tuhan. Dan itu bisa terjadi dalam sekejap. Ya. Kesembuhan saya, yang saya bangga ketika saya disembuhkan Tuhan, bukan kesembuhannya sebenarnya. Kesembuhannya bonus, saya selalu katakan begitu. Yang saya bangga adalah saya diubahkan Tuhan. Istri saya diubahkan Tuhan. Anak-anak saya diubahkan Tuhan. Ini saatnya kita berubah. Ini saatnya kita mengandalkan kuasa dari segala kuasa. The source of all sources. Sumber dari segala sumber. Yaitu Yesus Kristus. Shalom, dan izinkan saya berdoa bagi saudara pada kesempatan kali ini. Tuhan, terima kasih buat waktu yang singkat ini, Tuhan. Kami percaya di hari Minggu ini, Tuhan, dan seterusnya kami akan makin kokoh di dalam Tuhan. Kami akan makin tajam pewahyuan-pewahyuan yang kami sudah belajar selama ini. Kami akan makin teguh, kami akan makin penuh dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan yang melimpah, hikmat daripada Tuhan. Dan supaya kami bisa melangkah dengan kepastian hari lepas hari, karena kami mempunyai kuasa yang sudah diberikan kembali ke dalam tangan kami, yaitu kuasa daripada Sang Pencipta kami. Dan kami percaya kuasa kebangkitan Kristus ada dalam tangan kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan pribadi lepas pribadi, tubuh Kristus, dan juga kami menjadi warga kerajaan surga yang menunjukkan jalan pulang kepada banyak orang. Supaya mereka mengerti bahwa kerajaan surga adalah jawaban atas kehidupan mereka. Materaikan firman ini Tuhan, dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. God bless you. See you next time. Sekarang kita masuk ke sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti dan anggur itu. Kita akan memperkatakan perkataan iman ini bersama-sama. Dalam nama Yesus, aku percaya. Tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kecelakaan, dan segala kutuk. Aku percaya, oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, keselamatan, pengampunan dosa, pemulihan, kesembuhan, kelimpahan berkat, kemenangan di dalam Tuhan. Kita akan naikkan pujian salibnya. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Dosaku
Sekarang kita angkat roti itu dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan percaya dan makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita naikkan pujian ini. Mari mengangkat cawan itu tinggi-tinggi dengan tangan kananmu. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku diampuni oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah cawan itu. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang buka tanganmu, bersyukurlah atas korban-korban yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Haleluya. Sekarang buka tanganmu. Terimalah berkat perjamuan kudus. Sesungguhnya segala dosa dan kesalahanmu sudah diampuni oleh Tuhan. Engkau disembuhkan dari sakit penyakitmu. Kuasa darah Yesus membungkus hidupmu. Namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Diberkatilah hidupmu dan keluargamu, anak dan cucumu hari ini sampai selama-lamanya. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu. Tak kau pandangi hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang
Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Haleluya. Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa saudara? Sebutkan lebih keras nama siapa? Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Dia. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu
Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.